Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kita melakukan siaran langsung, tetapi kita akan melakukan satu pembahasan ya, atau satu pemahaman. Karena ini judulnya meditasi tantra, jadi kita mengarahkan kepada khusus pemahaman tentang tantra ya. Jadi ada dua perbedaan mendasar sebetulnya di dalam spiritual atau di dalam memahami sebuah kehidupan ini ya, yang hubungannya dengan jiwa ya, yang hubungannya dengan sebuah pendalaman kepada jati diri. Yang pertama adalah yoga, yang kedua tantra ya. Itu sudah yang di grup-grup WA sudah saya berikan modul e-booknya ya, untuk memahami apa itu yoga, apa itu tantra. Sebetulnya itu hanya jalan atau sebuah cara untuk mencapai kepada jati diri ya. Jadi gini, pada dasarnya ya, ini kita membahas sesuatu hal yang sangat mendasar sebetulnya. Ini nggak mudah dipahami oleh orang umum sebetulnya. Saya bukan mendiskreditkan ya, atau dalam tanda kutip mengatakan ini sulit, enggak sebetulnya. Cuman ini butuh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pikirannya terbuka, open minded, dan juga ini ya dalam kutip cerdas ya, cerdas, punya kecerdasan spiritual lah paling tidak. Jadi gini, secara mendasar aja ya. Jadi kehidupan itu pada awalnya itu netral sebetulnya. Apapun itu netral ya. Jadi tidak ada salah benar, tidak ada baik buruk, tidak ada besar kecil, contohnya itu ya. Kehidupan itu netral sebetulnya. Apapun wujudnya, apapun bentuknya, apapun namanya, sebetulnya itu adalah netral sebetulnya. Makanya di situ ada ajaran melihat dengan netral ya. Jadi Anda melihat apa, misal pohon, tapi pikiran Anda tidak terbesit apa-apa, sehingga kemudian yang terjadi adalah tanpa pikiran. Di situ hanya proses melihat. Itu ada salah satu meditasinya seperti itu ya. Termasuk meditasi yang dulu saya ambil dari salah satu pakar, atau salah satu pakar meditasi, Jiddu Krishnamurti ya. Tetapi punya usut kemudian saya temukan di salah satu dari 112 teknik tantra. Jadi banyak sekali teknik tantra yang dipakai atau dipakai oleh beberapa orang ini ya, beberapa pakar ya. Bahkan termasuk Buddha ya. Buddha punya teknik meditasi vipassana yang mengamati. Itu ternyata itu pun sudah ada sebetulnya. Jauh hari itu sudah ada. Dia adalah di salah satu dari teknik tantra. Ya, jadi Buddha itu menemukan sendiri, tetapi sebetulnya di tantra itu sudah ada. Itu salah satu tekniknya, teknik mengamati itu. Nah, meditasi vipassana namanya. Kalau dalam Buddha namanya meditasi vipassana. Dan meditasi vipassana itu ternyata sudah ada di salah satu teknik tantra sebetulnya. Salah satu dari 112 teknik itu. Nah, seperti itu ya. Jadi teknik tantra itu teknik yang paling awal, yang paling pertama ya. Nah, kembali ke laptop ya. Jadi sebetulnya kehidupan itu netral ya. Apapun itu netral. Nah, kemudian manusia memberikan label. Awalnya itu ya, memberikan label. Ini jahat, ini baik, ini buruk, ini sesat misalkan. Ini terpuji, ini kurang terpuji. Awalnya itu ya, awalnya adalah pelabelan itu. Dan kemudian kita mengikuti label-label itu. Nah, contohnya ini. Ketika Anda melihat di malam hari, ketika Anda kecil, Anda dikasih informasi di alam bawah sadar Anda. Ketika mungkin karena tujuannya orang tua Anda ingin Anda itu tidak pergi kemana-mana gitu ya, tetap di rumah karena sudah waktunya malam. Tetapi mungkin caranya yang salah mungkin. Jadi ketika Anda sering keluyuran, kemudian Anda ditakut-takuti saat itu.
bahwa di situ gelap, ada hantu dan sebagainya, ada pocong, ada kuntilanak, ada gendruwo misalkan. Nah kemudian itu sering diucapkan oleh orang tua Anda untuk memberikan satu pemahaman, untuk memberikan satu pemahaman bahwa kalau malam itu jangan keluyuran gitu loh. Maksudnya gitu, tapi kemudian Anda menangkapnya berbeda. Karena Anda anak kecil ya, kemudian masuk ke alam bawah sadar Anda menangkapnya berbeda. Anda menangkapnya bahwa gelap itu menakutkan gitu loh. Gelap itu menakutkan, gelap itu adalah sama dengan hantu, gelap itu jahat, gelap itu negatif dan sebagainya. Kemudian akan terpatri di alam bawah sadar kita bahwa gelap itu sesuatu hal yang jelek gitu loh. Nah itu sebetulnya awalnya itu ya. Nah kemudian kita dewasa ya, kita dewasa dan informasi itu masih terekam kuat di alam bawah sadar kita menjadi takut ketika dalam suasana gelap gitu loh, atau di bawah pohon besar atau di bawah pohon bambu, sehingga ketika kita di bawah pohon bambu pikiran kita langsung mengoneksikan jin gitu loh, ada setan, ada hantu, ada pocong, ada gendruwo dan sebagainya, kuntilanak dan macam-macam, sehingga walaupun di bawah pohon bambu dan atau pohon beringin itu nggak ada apa-apa, pikiran kita merasa ada gitu loh, merasa ada makhluk-makhluk itu seperti ada. Dan kemudian ketika kita sering seperti itu ya, mengaktifkan bahwa muncul di pemikiran kita bahwa di bawah pohon bambu itu ada hantu, ya memang beneran akhirnya kan vibrasi energi pikiran kita itu menarik hantu gitu loh. Sehingga yang terjadi adalah apa yang Anda pikirkan itu yang akan Anda wujudkan gitu loh. Apa yang Anda pikirkan akan terwujud seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi kemudian yang terjadi adalah beneran ada hantu di situ karena ketarik oleh program pikiran Anda sendiri sebetulnya. Kemudian Anda tambah meyakini itu dan ya sudah gitu loh. Itu menjadi program yang jadi di kepala Anda, sebuah kebenaran yang sesuai untuk Anda gitu loh, bahwa bahwa gelap itu jahat gitu loh. Gelap itu jelek, gelap itu negatif, kesannya seperti itu akhirnya kan. Padahal itu dasarnya awalnya adalah pembentukan di alam bawah sadar kita sendiri sebetulnya. Itu dibentuk ya, dalam tanda kutip itu dibentuk. Apa hubungannya dengan ilmu kesadaran? Apa hubungannya dengan ilmu jati diri dan jiwa ya? Ya sangat terkait sebetulnya. Karena apa? Program-program yang semacam ini sebetulnya itu juga terjadi di dalam ini ya, hubungannya dengan emosi, hubungannya dengan diri kita seperti itu. Contohnya apa? Apa yang kita lakukan secara alami itu dianggap sesat atau dianggap negatif atau dianggap jelek, sehingga kemudian kita berusaha untuk melawan itu ya. Contohnya gini, apa yang kelihatannya misalkan itu alami ya, banyak sesuatu yang alami yang kemudian kita menilai bahwa itu sesuatu yang jahat, itu banyak di dalam kehidupan kita. Nah, contohnya adalah kita mencoba untuk mengendalikan nafsu contohnya. Jadi dalam tanda kurung ya, lingkungan kita, terus guru-guru kita, masyarakat kita, orang tua kita, dan semuanya mengajarkan bahwa ketika kita mendengar kata nafsu dalam tanda kutip itu jahat gitu. Bahkan mungkin Anda saat ini yang melihat video-video saya pun kalau Anda tidak cukup untuk open minded atau tidak cukup untuk terbuka, tidak cukup untuk menerima masukan yang baru, mungkin Anda pun akan merasa jijik atau akan merasa informasi yang saya berikan ini salah gitu loh. Jadi di dalam program pikiran Anda saat ini kebanyakan pada umumnya ketika Anda mendengar kata nafsu, mesti otak Anda akan berpikir itu nafsu itu sesuatu yang jelek gitu, sesuatu yang jahat, sesuatu yang harus dihindari, sesuatu yang menjadi terkesan duniawi ya, menjadi sesuatu hal yang terkesan itu adalah maksiat, sesuatu yang terkesan itu adalah sesuatu hal yang jorok, sesuatu hal yang hina, sesuatu hal yang neraka misalkan seperti itu.
Jadi kalau kita ini contoh ya, contoh satu saja kata nafsu ya. Ketika kita mendengar kata nafsu, pikiran kita itu langsung negatif. Jadi seperti Anda melihat makhluk yang bentuknya itu aneh. Jadi ketika makhluk itu aneh dan Anda tidak kenal itu, Anda menganggap itu alien atau itu satu hal yang negatif, Anda harus lari dan sebagainya. Jadi awalnya itu ya dasarnya. Kenapa ada pemahaman teknik yoga dan tantra itu dasarnya dari situ sebetulnya. Jadi teknik yoga itu lahir karena satu persepsi bahwa nafsu itu jahat. Contohnya itu ya. Jadi kenapa Anda sangat cocok dengan yoga dan Anda sulit untuk berjalan melalui tantra, dan hanya orang khusus yang bisa untuk berjalan melalui tantra. Karena sebetulnya bukan salah Anda ya, tetapi karena mindset Anda sejak kecil itu dibentuk untuk melawan sesuatu dan menghindari sesuatu. Kenapa harus dihindari? Karena itu dipersepsikan sebagai sesuatu hal yang dalam tanda kutip ya, dalam konotasi negatif itu. Jadi seperti ini contohnya, seperti apa ya contohnya? Seperti tadi ya, nafsu ya. Yoga itu kan melawan nafsu sebetulnya ya, melawan nafsu untuk mencapai jati diri sebetulnya. Padahal nafsu sendiri dalam tanda kutip itu tidak harus sesuatu yang dilawan sebetulnya, ketika mindset dasar Anda itu benar. Ketika mindset dasar Anda itu benar dalam memahami nafsu, bahwa nafsu itu sesuatu yang netral, sesuatu yang tidak jahat, sesuatu yang alami sebetulnya. Bahkan nafsu itu kalau kita kaji secara mendasar lagi dari kata anafsi ya, anafsi atau anafsu ya. Dalam bahasa Arab itu artinya kan diri kan. Itu kan diri, anafsi, diri artinya ya. Nafsiyah itu kealamiahan, kedirian yang alami. Nah, kalau itu alami, ketika itu alami, artinya itu apa adanya. Itu bagian dari sebuah kealamian diri Anda, seperti beol, seperti pipis, seperti tidur, ngantuk tidur, kemudian seperti lapar makan. Itu kan sesuatu hal yang alami sebetulnya. Tapi kemudian itu menjadi sesuatu hal yang jorok ya, yang kemudian dalam tanda kutip seperti hina, seperti ya ini disadari atau tidak, diakui atau tidak, seperti itu ya. Kita menganggapnya sesuatu hal yang tidak suci lah, bahasanya seperti itu, yang tidak suci. Jadi itu kemudian harus dihindari, itu kemudian harus dibasmi, itu kemudian harus entahlah bagaimana caranya, entah bagaimana metodenya, tapi intinya adalah menghindari itu. Ada yang modelnya langsung menolak, ada yang modelnya nafsu itu jangan ditahan, tapi itu diarahkan. Nah, ada yang kayak gitu ya, ada yang sistemnya diarahkan. Nah, jadi tetapi secara mendasar tetap intinya adalah perlawanan gitu loh. Entah itu melawan secara begini ya, secara langsung, atau mungkin dipolitiki gitu loh, supaya ini tidak langsung melawan, tapi kayak di apa ya, di program atau di apalah seperti itu ya. Jadi itu yang saya maksud. Jadi kenapa ada ajaran tantra dan kenapa ada yoga gitu. Nah, yoga itu apa saja? Mungkin ada yang masih bingung yoga. Maksudnya yoga yang saya maksud bukan yoga yang tari-tarian itu ya, bukan seperti itu. Itu salah satunya, tetapi bukan itu. Yoga itu maksudnya pengendalian. Jadi teknik pengendalian, teknik perlawanan. Semua teknik pengendalian dan atau teknik perlawanan itu masuk kategori yoga. Nah, 99% atau 90% itu teknik di dunia ini yang berbentuk teknik untuk menuju spiritual dan kesadaran atau jati diri itu yoga gitu loh. Hanya mungkin 0,5% atau 1%-nya saja yang tantra ya. Tantra itu jenisnya banyak juga, tetapi lebih banyak yoga. Karena kenapa seperti itu? Kenapa muncul teknik yoga itu lebih banyak? Karena ini dari dasar satu pemahaman tadi, bahwa
sesuatu itu jahat gitu loh. Nafsu itu jahat. Kemudian dari pemahaman bahwa nafsu itu jahat, nafsu itu jelek, nafsu itu adalah tidak suci, nafsu itu adalah sesuatu yang negatif, kemudian harus melawannya. Nah, melawan ini dengan teknik yoga dengan bermacam-macam cara gitu loh, termasuk banyak sekali ya. Pokoknya yang melawan, teknik yang melawan, yang menghancurkan, yang menekan, atau itu yoga semua sebetulnya. Baik dari teknik sufi, dari teknik tiga-tiga sufi itu kan, intinya kan dia bukan melampaui ya, tetapi dia itu seperti apa ya, ya melawan ya, dia melawan. Anda harus menekan, mungkin dengan puasa, dengan zikir, dengan fokus, dengan pokoknya berbagai jalan lah intinya, yang tujuannya adalah untuk menghambat nafsu gitu loh, untuk menghambat nafsu, untuk menghancurkan nafsu, pokoknya melawan lah, untuk terlepas dari nafsu bahasanya ya kan. Pokoknya bahasanya itulah, pokoknya itu adalah teknik salah satu masuk dalam kategori yoga ya. Kita cuman memilih bahasa yoga karena saya ngikuti aja sebetulnya, ngikuti. Saya paham juga karena sebuah ebook yang membahas tentang yoga dan tantra itu ya. The Word of Yoga and Tantra. Itu ada ebooknya, kalau yang masuk grup BA sudah saya berikan ya. Insya Allah banyak yang sudah tahu ya. Cuman kalau itu orang nggak cerdas pemahamannya, barangkali mungkin juga walaupun baca berulang-ulang juga belum nyangkut gitu loh. Nah seperti itu ya. Jadi dua teknik, dua aliran itu muncul karena satu pemahaman yang berbeda. Kalau tantra berbeda, tantra memandang semua itu suci, semuanya itu tidak ada yang negatif dan positif, semuanya diterima gitu. Awalnya itu ya, semuanya diterima, tidak harus kita melawan sebetulnya. Nah saya tidak ingin mengatakan yang bagus yang mana, memang semua teknik ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Tidak ada satu metode yang sempurna ya, semuanya tergantung Anda sebetulnya. Tetapi kalau Anda ingin masuk ke dan menjalani pembelajaran melalui tantra, emang gini ya, itu memang kayak orang khusus ya yang bisa sebetulnya. Karena apa, sekalipun saat ini secara modern, contohnya gini, dunia modern sekarang sudah terbuka tentang seks, pemahaman tentang seks dulu dianggap tabu, sekarang mungkin agak-agak mungkin banyak riset dan penelitian dan semua banyak konsep yang mengatakan bahwa seks itu ya hal-hal biasa, itu alami dan sebagainya. Terus kemudian terkesan positif ya, bahkan ada pendidikan, kalau anak-anak ajari pendidikan seks kan seperti itu. Jadi seks itu tidak tabu, seks itu suatu hal yang alami. Jadi seks itu bukan sesuatu yang porno gitu loh misalkan. Jadi sudah banyak bermunculan ajaran-ajaran dan metode dan sebuah penelitian seperti itu, akan tetapi ya, sekali lagi itu tidak mampu merubah di alam bawah sadar yang paling mendasar. Karena walaupun otak kiri Anda sudah punya pemahaman itu, tetapi otak bawah sadar Anda tidak bisa langsung menerima, tidak bisa. Saya pun mengalaminya sebetulnya ya, walaupun saya sudah punya pemahaman yang mungkin bukan benar ya, tapi pemahaman minimal saya mudah memahami bahwa seks itu netral. Tetapi alam bawah sadar itu tidak bisa ditipu ya, karena program bahwa seks itu sesuatu hal yang jahat, sesuatu hal yang porno, sesuatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang mungkin negatif ya, itu sudah tertanam jauh ribuan tahun dan mungkin sudah berjuta-juta tahun, dari mulai nenek moyang kita sampai ke kita. Kemudian informasi itu sudah benar-benar menjadi kita gitu loh, menjadi apa ya, menjadi program hidup kita gitu loh. Itu sudah bagian dari kita, itu tidak bisa dilepaskan sebetulnya. Nah itu akhirnya kan seperti itu ya. Padahal untuk memahami tantra, orang itu harus benar-benar free gitu. Memahami semua itu adalah sesuatu hal yang netral sebetulnya, apapun itu netral. Apalagi seks ya, seks itu kan bagian dari kealamian kita gitu loh. Contohnya seperti beol, kemudian pipis, kemudian ngantuk tidur, itu kan sesuatu yang alami kan.
Coba kalau Anda ngantuk nggak boleh tidur, Anda kepengen beol, perut Anda sakit, tapi nggak boleh beol, apa akhirnya kan sakit kan? Akhirnya kan ke rumah sakit kan? Ya sesuatu hal yang alami, yang timbul dari dalam, yang itu sesuatu yang murni sebetulnya. Itu sesuatu yang murni antara seks dan beol dan kencing itu kan sama sebetulnya. Itu dorongan dari dalam, dari sebuah kealamian diri, ya kan, kemudian itu mau nggak mau gitu loh, itu mau nggak mau sebetulnya. Kalau Anda pahami itu mau nggak mau gitu loh, bukan masalah lawannya itu ceweknya seperti apa, tapi itu mau nggak mau. Anda pengen beol, kalau itu nggak dikeluarkan, cobalah setingkat wali, kalau perlu setingkat siapalah, orang-orang suci kalau perlu. Itu nggak bisa Anda pahami sebagai sesuatu hal yang negatif, karena itu tuh sesuatu yang lucu, malah dianggap negatif, kan lucu, padahal itu alami, ya itu yang alami kan, itu yang alami gitu loh. Contohnya beol, kencing, ngantuk, tidur, itu kan alami kan, itu satu mekanisme yang pasti ya, yang pasti, tapi anda disuruh untuk berpikir bahwa itu sesuatu hal yang negatif gitu loh. Nah itu sebetulnya kita nggak mau menyalahkan ya, tetapi kita mencoba untuk membedah ini, kita mencoba untuk apa ya, berpikir secara terbuka dan berpikir secara bukan benar ya, secara apa adanya gitu loh. Secara apa adanya, ngapain gitu loh, sesuatu yang alam kemudian Anda disuruh memusuhinya, kemudian Anda disuruh menghambatnya biar Anda mencapai sesuatu hal yang suci gitu loh. Suci menurut Anda ya. Nah ini yang saya maksud dengan dari situ muncullah dua pemahaman aliran besar dalam hal jati diri atau kesadaran, yaitu tantra dan yoga sebetulnya. Karena juga cenderung melawan, cenderung berperang, cenderung bertempur, cenderung untuk menekan, kemudian untuk mencapai sesuatu yang terpusat itu gitu. Ibarat gini ya, ibarat kealamian Anda atau tubuh Anda, pikiran, perasaan, dan semua reaksi tubuh Anda, baik beol, kencing, tidur, makan, kemudian apa ya, nge-seks misalkan, itu adalah kulit Anda. Kemudian esensinya adalah kesadaran. Manusia itu kan antara esensi dan kulitnya ya ini gitu lah, atau apa ya, permukaannya itu ini. Nah kemudian juga itu begini, kalau sampai pusatnya Anda ingin menemukan air, Anda harus memecah botolnya gitu loh. Jadi seperti aqua ini wadahnya, Anda ingin menemukan sebuah air di situ, Anda harus memecah botolnya, menghancurkan botolnya dan menginjak-injak botolnya sehingga hancur, lebur, kealamian Anda hilang, ditekan, dilawan, pokoknya dihancurkan, dan kemudian ketemulah isi, yaitu air itu. Air itu ibaratnya saya ibaratkan sebagai esensi kesadaran Anda. Nah itu tekniknya seperti itu ya, kira-kira ya, menurut pemahaman logika akal saya seperti itu. Nah kalau tantra berbeda. Tantra itu ya kulit gitu loh, nggak perlu dirusak, nggak perlu dihancurkan, dan itu bukan hal yang salah, itu hanya perlu dipahami bahwa itu adalah permukaan, itu hanya permukaan, tapi itu nggak salah karena wadah ya wadah, aqua ya aqua, nggak perlu dihancurkan, dan itu pun ada fungsinya, ada manfaatnya, ada apa ya, Anda makan itu juga berfungsi untuk hidup kan seperti itu. Dan reaksi makan itu satu yang alami, beol itu satu yang alami, ngantuk tidur itu satu yang alami kan seperti itu. Nge-seks itu juga hal yang alami karena itu dorongan dari dalam. Anda kan nggak meminta kan, Anda nggak meminta untuk energi seks itu hadir, tapi dia hadir sendiri. Lah siapa yang menghadirkan? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Tapi kemudian ketika dia hadir, Anda mencoba untuk mengarahkannya, dia harus ke sini, nge-seks itu harus seperti ini, aturannya harus seperti ini, kemudian dibentuk aturan, sehingga kemudian dia tidak alami lagi gitu loh, ditekan harus seperti ini, harus seperti itu. Saya tidak ingin melanjutkan ini ya, kalau Anda ingin pembahasan lebih lanjut tentang ini
ya Anda harus masuk grup WA sebetulnya, karena kalau share seperti ini takutnya nanti ada yang nggak paham dan miskomunikasi sebetulnya. Kalau bahas tentang seks ini nanti berabe ini nanti, karena nanti ini umum ya, sifatnya umum, jadi kemudian kita nggak bisa membahas secara vulgar gitu loh. Kan saya nggak saya prit nggak ya, cuma kita nggak bisa ya secara vulgar, kita harus khusus ya, kita harus khusus di grup WA atau orang-orang yang sudah open minded ya, open minded dan siap untuk menerima pemahaman yang baru seperti itu. Jadi saya tidak mau semua orang kemudian saya kasih tahu ya, tetapi harus khusus lah intinya seperti itu kalau untuk pembahasan masalah yang tadi ya.